lembaga pendidikan memiliki peranan penting dalam membangun intelektualitas anak. Namun, pendidikan tidak hanya berasal dari sekolah saja, tapi dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga dan masyarakat. Bagaimana orang tua mampu memberikan teladan dan nilai-nilai yang positif. Anak menjadi bagian dari tulang punggung gereja, karena lewat mereka, gereja mampu terus berkarya. Mempersiapkan gereja di masa yang akan datang sama dengan mempersiapkan anak pada hari ini. Oleh sebab itu, harus ada pengkaderan untuk menyiapkan anak-anak menjadi calon pemimpin masa depan. Lalu, sejauh mana peran sekolah dan lingkungan dalam membangun pendidikan anak? Halo pemirsa, berjumpa lagi di Oase Kasih Komsos Kevikepan Semarang. Kali ini di kesempatan yang sangat berbahagia, kita akan berbincang-bincang dengan tema Membangun Anak Masa Depan Gereja dan Bangsa. Di SD Marsudiri ini, di Marsudiri ini BSB, kita akan ngobrol bersama dengan narasumber yang sudah hadir di sini bersama kita. Ada Suster Theodorin OSF. Halo Suster, apa kabar? Baik. Jadi Suster Theodorin OSF ini, Suster Theodorin gitu aja ya, sebagai penanggung jawab di SD Marsudiri ini BSB ini. Dan Suster menjadi penanggung jawab di sini itu rasanya seperti apa sih? Di pemukiman yang baru, di lingkungan yang baru ini, seperti apa Suster rasanya? Rasanya saya bersyukur Bersyukur dan senang ya? boleh berjumpa saudara-saudara lagi yang baru, Oh menjadi gitu. keluarga saya yang baru. Oke, kalau boleh tahu juga Suster sudah bertugas di SD Marsudiri ini sudah berapa lama? Kurang lebih 3 tahun. Sudah 3 tahun. Itu pasti banyak sekali pengalaman suka duka yang ada di sekolah ini ya. Apalagi sekolah ini adalah sekolah baru di area perumahan yang baru juga. Seperti apa Suster pengalamannya? Saya berjuang, pengalamannya itu yang pertama saya bersyukur karena di sini saya boleh berjuang untuk mengembangkan sekolah ini dan itu pengalaman yang berharga sekali. Pada saat saya berjuang itu, saya bagaimana memperkenalkan sekolah, bagaimana saya mendidik anak-anak dan apalagi melihat hasil anak-anaknya itu berhasil keluar dari sekolah ini menjadi pribadi yang siap masuk ke jenjang yang berikutnya. Oke, jadi perjuangan itu yang Suster rasa itu menjadi satu yang perlu disyukuri. Ya. Dan kalau boleh tahu juga apa sih latar belakang didirikan sekolah Katolik di tempat ini Suster? Ya, pertamanya sederhana saja sih Mas ya. Kebetulan ke PT Karya Deka itu mengadakan atau mendirikan perumahan di BSB ini. Salah satu yang mereka bangun adalah pendidikan supaya perumahan itu mungkin bisa laris atau bisa banyak orang yang mau menempati rumah itu. Kami Marsudiri ini ditawarin untuk mengembangkan pendidikan di BSB ini dan kami bersyukur ini kesempatan baik sekali untuk kami boleh berkarya di sini. Gitu Mas. Oke, jadi emang dari awal dari pemborongnya itu menawarkan Suster dan juga yayasan untuk mendirikan sekolah. Itu kenapa sih diiyakan? Apakah yayasan merasa tertantang atau seperti apa itu Suster? Salah satunya juga tertantang itu salah satunya. Karena juga di sini kami melihat peluang bahwa pelayanan kita sekolah Katolik belum ada di daerah sini. Makanya kami juga dengan penyelenggaraan Tuhan kami berani membangun atau melayani di sekolah di tempat ini. Oke, baik. Dan kalau kita mau masuk ke tema, Suster, jadi temanya kali ini adalah membangun anak, masa depan gereja dan juga bangsa. Menurut Suster, pola pendidikan seperti apa sih yang tepat, Suster? Pola pendidikan yang tepat yang boleh kami ajarkan atau kami didik anak-anak di sini adalah pola yang menyeluruh Mas. Artinya bahwa tidak hanya akademik aja yang kami perjuangkan atau kami tekankan, tetapi aspek yang lain juga kami ajarkan ya, sosial, terus spiritual, emosi itu tetap kami ajarkan. Oke, jadi emang dibutuhkan untuk anak-anak zaman sekarang itu pendidikan yang integral gitu ya, Suster ya. Iya. Jadi pendidikannya nggak cuma setengah-setengah, harus menyeluruh. Oke Suster, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Suster punya kiat-kiat untuk anak-anak di usia dini bertanggung jawab kepada sekitarnya? Apakah ada
kiat-kiat khusus atau ada bumbu-bumbu rahasia nggak sih suster dari sekolah ini? Rahasianya itu kami di sini ya lebih tekankan membiasakan atau pembiasaan. Kami pembiasaan itu kami lakukan dari masuk sekolah sampai pulang sekolah. Salah satu dan pembiasaan itu adalah kami harus memberi contoh dulu atau teladan. Dan teladan itu kami lakukan, tidak hanya teladan, itu tidak bisa itu. Anak-anak sekarang tidak bisa, susah untuk mengerti kalau kita hanya memberikan dengan teladan. Akhirnya apa? Kita memberi harus dengan kata-kata. Sudah teladan kata-kata. Nah, dan kata-kata pun juga tidak hanya satu kali kita bicarakan, harus terus-menerus. Jadi pembiasaan dari awal sampai akhir dalam sekolah ini dengan berbagai kegiatan itu kami beri teladan, kata-kata, dan terus-menerus, tidak putus. Dari pagi tidak boleh kita putuskan. Harus siang juga kita harus ingatkan. Pagi ngomong lagi, siang ingatkan, pulang sekolah ingatkan. Jadi terus-menerus seperti itu, Mas. Oke, suster. Jadi emang anak-anak usia dini itu butuh figur ya, suster ya. Betul. Figur untuk teladan dan kemudian baru bisa dibiasakan seperti itu. Lalu selanjutnya, suster, saya juga mau tanya, proses di atas atau proses tadi itu tentu tidak hanya berasal dari sekolah kan. Jadi kalau cuma di sekolah itu pasti bisa lupa nih. Murid-murid pasti bisa lupa. Nah, apa yang sebaiknya juga dilakukan oleh orang tua untuk melengkapi pendidikan yang sudah diajarkan di sekolah? Iya, Mas. Nilai-nilai yang kami ajarkan di sekolah itu memang kami harapkan bahwa itu berkelanjutan sampai di rumah. Memang pendidikan keluarga adalah pendidikan yang paling mendasar dan utama. Kami di sekolah ini meneruskan. Nah, nilai-nilai itu yang kami ajarkan adalah kecakapan hidup. Kecakapan hidup, dan kami memperbiasakan juga atau pembiasaan juga tentang dialog-dialog kecil. Supaya orang tua di rumah juga atau anak kami malah ngajarin ke anak supaya apapun yang dilakukan itu dia ceritakan. Jadi dialognya berupa itu. Salah satu contoh yang kami lakukan di sini adalah dalam kelas atau dalam kelompok besar itu kami memberi satu tema. Contohnya temanya itu kelas kita nih kotor nih. Kelas kita nih kotor. Apa pendapatmu tentang kelas ini? Jadi diskusi-diskusi untuk melihat satu permasalahan. Terus mereka diskusikan, terus mencari jalan keluar sehingga mereka mengalami sendiri itu. Itu, Mas. Seperti itu. Jadi emang butuh keluarga juga untuk menjadi pondasi pembelajaran juga ya, suster ya. Dan itu harus diteruskan di rumah. Dan memang sekarang orang tua banyak sekali sibuk. Kesibukannya mereka itu sangat-sangat tidak bisa dielakkan lagi. Tetapi kami dengan berdialog atau kami memanggil orang tua ke sini untuk kami memberitahu ini anak harus begini-begini. Jadi kami kerjasama dengan orang tua, kami tekankan supaya pendidikannya di sekolah dengan di rumah sama. Baik, terima kasih suster atas kebersamaannya di hari ini yang luar biasa sekali. Dan mungkin suster punya sedikit tips-tips atau pesan untuk para orang tua yang ada di luar sana dan juga untuk para pendidik khususnya. Saya mau mengajak teman-teman yang selalu bersama dengan anak-anak supaya kita mulai sekarang kita mengajarin anak-anak untuk pembiasaan mulai dari datang sekolah sampai pulang sekolah. Pembiasaan supaya dan nilai-nilainya itu harus diajarkan di sekolah supaya anak-anak itu mempunyai kecakapan hidup. Kecakapan hidup supaya anak-anak kalau keluar dari sekolah ini atau masuk ke jenjang yang lebih tinggi mereka lebih siap dan mereka punya rasa daya juang yang kuat dan juga boleh siap untuk melangkah ke jenjang yang berikutnya. Terima kasih suster, luar biasa sekali pesannya. Semoga diingat oleh semua pemirsa yang ada di manapun Anda berada ya. Dan suster, kali ini kita punya salam terakhir, tapi sebelumnya ada pesan juga untuk selalu mengikuti Oase Kasih di edisi selanjutnya. Dan juga jangan lupa subscribe, komen, dan juga like. Suster, kita kasih salam yang manis ya. Gini, ikuti saya. Oase kasih, mereguk kasih dalam kehidupan.